Bagaimana kalau senjata yang pada akhirnya ngeruntuhin dominasi sebuah negara adidaya itu bukan armada kapal induk atau rudal balistik, tapi justru cuma selembar surat utang? Nah, itu dia. Karena selama ini kan kalau kita mikirin perang, pikiran kita otomatis ngebayangin peta militer ya kan? Bener banget, kita ngitung jumlah tank, terus skuadron jet tempur, cadangan amunisi di atas kertas. Kelihatannya fisik banget, sangat bisa diukur. Tapi di penelusuran mendalam kita hari ini, kita bakal ngebuang jauh-jauh peta militer itu. Betul, kita nggak akan melihat konflik ini dari lensa jenderal di medan tempur. Iya, melainkan dari kalkulator para bankir di Pusat Komando Finansial Global. Dan ketika Anda mengubah cara pandang ini, gambaran yang tadinya hitam putih tiba-tiba jadi, ya, analisis yang sangat abu-abu dan rumit. Karena pada kenyataannya nih, peperangan modern itu nggak lagi cuma dimenangkan sama siapa yang punya daya ledak paling besar. Tapi oleh siapa yang punya napas finansial paling panjang untuk ya nahan keruntuhan ekonominya sendiri. Masuk akal. Nah, dalam sesi penelusuran mendalam kita kali ini, kita bakal membongkar analisis ekonomi dan geopolitik soal dampak perang Amerika Serikat terhadap Iran. Ya, dan sumber materi kita hari ini adalah transkrip wawancara yang lumayan sangat mendetail dari Profesor Ekonomi Richard Wolff. Betul, yang disiarkan di kanal YouTube Glenn Diesen. Misi kita sederhana sih, tapi krusial banget. Kita bakal ngelihat gimana satu rentetan peristiwa geopolitik di Timur Tengah ini bisa berevolusi jadi krisis ekonomi global. Membalikan aliansi dunia yang udah puluhan tahun terbentuk dan pada akhirnya Secara langsung mempengaruhi nilai uang yang ada di dompet Anda hari ini. Tapi sebelum kita menggali lebih jauh, ada satu hal penting yang harus kami sampaikan secara transparan ke Anda semua. setuju. Materi sumber yang kita bedah hari ini itu mengandung pandangan politik yang sangat kuat, tajam, dan sensitif. Sangat sensitif. Di dalamnya ada kritik keras terhadap berbagai tokoh politik Amerika Serikat, termasuk Donald Trump dan Joe Biden. Terus ada juga analisis tajam soal kebijakan luar negeri dan domestik AS. Nah, kami berdua ingin menegaskan kepada Anda bahwa kami sama sekali nggak memihak dalam isu ini. Kami nggak mengambil posisi politik apapun, baik itu sayap kiri, sayap kanan, atau di tengah-tengah. Betul sekali. Dan kami juga nggak sedang mengendorse atau mendukung pandangan politik dari narasumber tersebut ya. Laporkan, membedah mekanisme argumennya, dan menganalisis gagasan-gagasan di dalam sumber ini secara objektif. Kita di sini buat mahamin logikanya, bukan buat menghakiminya. Kita bakal misahin emosi dari matematika murni dan ngelihat kemana angka-angka ini ngebawa kita. Oke, mari kita urai masalah ini. Daripada langsung ngebahas ledakan bom atau pergerakan pasukan di Timur Tengah, mari kita mulai dari berangkas yang mendanai semua operasi itu. Nah, ini bagian menariknya. Profesor Wolff bikin argumen sentral bahwa secara matematis, perang ini pada dasarnya mustahil buat didanai sama Amerika Serikat saat ini. Mengapa bisa gitu? Jadi gini, ini berakan pada cara Amerika Serikat mendanai dirinya sendiri selama beberapa dekade terakhir. Sumber kita memaparkan realitas bahwa AS saat ini adalah negara pengutang terbesar dalam sejarah peradaban manusia. Wow, terbesar dalam sejarah ya? Iya, model tradisional mereka tuh selalu kayak gini. Kalau AS mau perang, mereka nggak bisa dong tiba-tiba naikin pajak penghasilan warga negaranya secara drastis. Wah, bisa ngamuk warganya bunuh diri politik itu. Nah, bener banget. Memajaki warga secara langsung buat mendanai perang di benua lain pasti bakal memicu pemberontakan massal. Jadi, mekanismenya adalah dengan minjem uang. Lewat surat utang itu tadi ya? Tepat. Mereka menerbitkan surat utang dan dunia membelinya karena dolar itu kan dianggap sebagai aset paling aman. Tapi masalahnya, narasi dolar sebagai aset paling aman itu baru aja dapat pukulan telak kan? Sangat telak. Sumber kita tuh nyorotin bahwa peringkat kredit Amerika Serikat baru aja diturunin dari status emas AAA menjadi AA. Dan itu diturunin sama 3 agensi pemeringkat utama dunia sekaligus, Moody's, Standard & Poor's, dan Fitch. Nah, bagi pendengar yang mungkin nggak terlalu ngikutin pasar obligasi, ini tuh bukan sekedar perubahan huruf doang. Iya, coba bayangin, Anda punya temen nih, kartu kreditnya udah nyentuh batas maksimal, terus skor kreditnya baru aja anjlok. Tapi, dia malah mutusin buat ngambil pinjaman besar lagi demi gaya hidup mewah yang sebenarnya dia nggak bisa bayar. Itu analogi yang pas banget. Dan yang sangat memukau di sini adalah ketika skor kredit itu turun,
Bank tiba-tiba bakal bilang, oke, kami masih mau minjemin uang, tapi karena risikomu naik, bunganya kami lipat gandain. Berarti miliaran dolar uang pajak cuma menguap buat bayar bunga utang dong, bukan buat sektor real atau pertahanan. Betul. Model lama di mana AS bisa minjem uang dengan gampang karena dolar itu tempat nyimpan kekayaan paling aman, ya itu bisa dibilang udah berakhir. Dan di tengah situasi gali lubang tutup lubang ini, tagihan baru datang. Dan angkanya nggak main-main. Di sumber kita disebutin, kalau Trump dilaporin minta lonjakan anggaran pertahanan dari 900 miliar dolar menjadi 1,5 triliun dolar. Itu suntikan dana tambahan 600 miliar dolar loh. Cuma dalam 1 tahun. Gila. Terus ditambah lagi ada permintaan anggaran sekitar 200 miliar dolar yang dikhususkan buat operasi militer terkait Iran kan? Ya, jadi totalnya ada 800 miliar dolar pengeluaran baru yang diminta. Nah, pertanyaan mekanisnya, uang tunai sebanyak itu mau ditarik dari mana? Logika awalnya sih pemerintah berharap bisa nutupin defisit raksasa ini dari pendapatan tarif impor. Oh, yang waktu itu ramai soal tarif impor, tapi kan itu diblokir. Nah itu dia, Mahkamah Agung mutusin kalau tarif impor dari presiden itu ilegal. Konsekuensinya fatal banget buat anggaran. Maksudnya, perusahaan-perusahaan yang impor barang nggak cuma berhenti bayar tarif baru, tapi mereka malah... Nuntut pengembalian dana atas tarif yang udah mereka bayar. Wah, jadi keran pendapatan baru ini benar-benar kering dong? Nol. Nol besar. Ketika sebuah negara nggak punya pendapatan baru, tapi maksain pengeluaran 800 miliar dolar, Bank Sentral atau Fed terpaksa turun tangan. Ini yang bikin ngeri. Sangat. Pakar keuangan yang mantau probabilitas kebijakan The Fed ngelihat lonjakan ekspektasi yang mengerikan. Dalam kurun waktu cuma 2 hari, kemungkinan The Fed bakal naikin suku bunga secara ekstrim itu lompat dari 0% jadi sekitar 27%. Dan kenaikan suku bunga di tengah ekonomi yang lagi melambat ini memicu monster makroekonomi yang namanya stagflasi kan? Ya, stagflasi. Ini skenario mimpi buruk buat bank sentral manapun di dunia. Sederhananya gimana tuh buat pendengar? Stagflasi itu kombinasi di mana pertumbuhan ekonomi mandek atau masuk jurang resesi, yang artinya banyak orang kehilangan kerjaan, tapi di saat yang sama, harga barang-barang terus meroket. Inflasi nggak terkendali. Buah si malakama ya? Bener. Biasanya kan instrumen ekonomi cuma bisa ngelawan salah satu. Kalau Anda naikin suku bunga buat bunuh inflasi, Anda otomatis ngebunuh bisnis dan nyiptain pengangguran massal. Jadi mitos bahwa dolar AS adalah tempat nyimpen kekayaan paling kebal peluru di dunia itu sedang hancur. Kredibilitas itu mulai retak dari dalam. Dan tentunya, kalau dinding bendungan finansial sebesar AS mulai retak, air bahnya nggak mungkin cuma ngebanjirin Wall Street aja. Pasti efek dominonya ngehantam pasar global. Dari krisis utang domestik AS ini, kita jadi ngelihat gelombang kejutnya keluar. Kalau bunga naik dan harga minyak meledak, gimana dunia bereaksi? Pasar global itu kan beroperasi sebagai satu ekosistem yang saling ngunci. Pas kita ngomongin eskalasi perang di wilayah penghasil minyak kayak Timur Tengah, dampaknya jauh melampaui sekedar angka di papan pom bensin lokal. Iya, energi fosil itu bukan sekedar bahan bakar kendaraan kan? Itu fondasi dari peradaban modern kita. Betul, kalau harga minyak mentah dan gas alam meledak, biayanya langsung ditransfer ke rantai pasokan produk turunan. Gas alam itu bahan baku utama pembuat pupuk nitrogen untuk pertanian. Terus minyak mentah itu bahan dasar buat hampir semua bentuk plastik industri ya? Tepat sekali. Jadi apa arti dari semua ini? Ini poin krusial banget buat Anda yang lagi dengerin. Mungkin Anda mikir, saya nggak punya investasi di Wall Street, jadi apa hubungannya sama saya? Hubungannya itu langsung terasa di kasir supermarket. Nah, ketika harga pupuk dunia meroket, biaya yang dikeluarin petani buat nanam gandum, kedelai, atau beras itu jadi 2 kali lipat. Terus pas plastik jadi mahal, biaya pengemasan setiap botol air minum dan bungkus makanan juga ikutan melonjak. Dan dampaknya itu nyata. Perang di ujung dunia sana, secara harfiah, sedang mendikte berapa banyak uang yang harus Anda keluarin buat beli bahan pokok minggu depan. Terus gimana respons negara-negara dunia yang ngadepin inflasi impor ini? Sangat radikal. Sumber kita nekanin kalau negara dan perusahaan raksasa sekarang lagi transisi gila-gilaan menuju energi surya dan hidro. Tapi tunggu, ini bukan karena mereka peduli lingkungan kan? Sama sekali bukan karena kesadaran ekologi. Mereka nggak lagi berusaha nyelamatin beruang kutub. Mereka ngelakuin itu karena keputusan absolut. Betul banget. Mereka sadar kalau model ekonomi mereka itu rentan hancur kalau terus bergantung pada komoditas yang harganya bisa dimanipulasi sama konflik geopolitik yang jaraknya ribuan kilometer.
Asia dan Eropa yang paling kerasa ya tekanannya. Ya, Asia dan Eropa tertekan banget. Di Filipina contohnya, sumber kita nyatat ada fenomena ekstrim di mana negara bahkan udah mulai ngebatasin jumlah pembelian bensin per kendaraan. Wah, kalau sebuah negara udah mulai ngejatah energi dasar kayak gitu, itu tanda sistem pasar normal udah gagal berfungsi sih. Pasti. Tapi ada satu mekanisme spesifik dari sumber kita yang, menurut saya paling ngancam fondasi Amerika, yaitu reaksi dari negara-negara teluk. Oh, ini soal petrodolar ya? Iya, negara-negara Arab yang kaya ini kan ngandelin fasilitas minyak raksasa. Kalau infrastruktur mereka hancur atau terganggu karena eskalasi perang, mereka bakal butuh modal tunai ratusan miliar dolar buat perbaikan kilat. Dan mereka dapat uang tunainya dari mana? Mereka nggak akan minjam dari bank. Mereka bakal nyairin tabungan mereka. Dan tebak, tabungan mereka selama ini bentuknya apa? Surat utang Amerika Serikat alias US Treasuries. Nah, jika kita hubungkan hal ini dengan gambaran yang lebih besar, ini adalah mekanisme yang mematikan. Selama puluhan tahun, sistem petrodolar itu bekerja menguntungkan AS. Negara teluk jual minyak pakai dolar, terus keuntungannya dipakai buat beli surat utang AS. Jadi utang AS selalu ada yang beli dengan bunga murah. Tapi, kalau negara-negara teluk ini tiba-tiba berbalik dan ngebuang ratusan miliar dolar surat utang AS ke pasar secara serentak. Harga surat utang itu bakal langsung anjlok. Dan pas harga obligasi anjlok, yield atau imbal hasilnya otomatis meroket. Berarti Amerika Serikat terpaksa nawarin bunga yang jauh lebih tinggi lagi cuma buat minjem uang baru. Yang mana bakal makin mencekik anggaran domestik mereka yang udah berdarah-darah tadi. Ini bukan sekedar tentang perbaikan pipa minyak di Timur Tengah. Ini pergeseran struktural, di mana dunia perlahan ngebuang dolar AS. Ancaman eksistensial buat kemampuan Amerika ngebiayain negaranya sendiri. Tepat. Jadi uang mengering, inflasi mencekik, dan sekutu Timur Tengah mulai menjauh. Amerika tertatih-tatih secara finansial. Dan disinilah semuanya menjadi sangat menarik. Isolasi ekonomi itu satu hal, tapi gimana dengan isolasi militer? Ketika AS melemah secara finansial, apa yang dilakuin negara adidaya lainnya? Di panggung geopolitik, hukum alamnya itu nggak kenal ampun terhadap kekosongan kekuatan. Kalau rival lagi pinjang, mereka nggak akan cuma nonton dari pinggir lapangan. Benar, sumber kita secara spesifik nyorotin kalau Iran itu sama sekali nggak terisolasi. Mereka ditopang sama dua raksasa, Rusia dan Tiongkok. Coba kita lihat peta logistiknya. Rusia punya perbatasan darat dan laut yang bisa ngakses Iran secara langsung. Terus Tiongkok berbagi perbatasan darat raksasa dengan Rusia. Dan Tiongkok sekarang adalah pabrik dunia. Kapasitas manufaktur mereka kan raksasa banget. Sangat. Secara teoretis, Tiongkok bisa memproduksi komponen drone dan misil secara massal, muat ke kereta, ngelewatin Rusia, dan ngirim itu langsung ke Iran, tanpa bisa dicegat sama Angkatan Laut Barat. Itu artinya suplai amunisi Iran bisa ngalir terus tanpa batas waktu. Ada ironi geopolitik yang cukup gelap di sini kalau dari sumber kita. Ya, Aliansi Timur ini kelihatannya pakai buku panduan yang sama persis kayak yang dipakai Blok Barat. Iya kan? Apa yang dilakuin AS dan Eropa ke Rusia di Ukraina, nyuplai senjata tanpa henti buat ngelemahin militer lawan lewat perang proksi. Sekarang diputar balikan. Rusia dan Tiongkok pakai Iran sebagai proksi buat nyedot darah finansial dan militer AS. Dan eskalasi ini sama sekali nggak dianggap enteng sama para pembuat kebijakan. Sumber kita ngutip pernyataan dari Menteri Luar Negara Rusia, Sergei Lavrov. Apa kata dia? Dia secara terbuka nyebutin kalau para perencana militer ngelihat rentetan situasi ini bukan lagi sekedar konflik regional, melainkan awal yang nyata dari Perang Dunia Ketiga. Wah, tapi tunggu dulu. Saya ngebaca bagian tentang suplai amunisi tanpa batas ini berulang kali, dan saya ngerasa harus sedikit dorong balik asumsi ini. Boleh, silakan. Gimana menurut Anda? Gini, di atas kertas, logistik dari Tiongkok ke Rusia lalu ke Iran emang kedengarannya sempurna. Tapi bukankah mesin perang ini dijalankan sama manusia? Profesor Wolf sendiri kan nyinggung hal ini. Iya, soal ketahanan internal. Betul, segala bentuk perlawanan Iran ini pada akhirnya bergantung pada satu variabel yang sangat rapuh, yaitu masyarakat sipilnya. Pertanyaannya, seberapa lama rakyat Iran bisa menoleransi runtuhnya ekonomi mereka sendiri, hiperinflasi, dan pengeboman tiap hari sebelum kohesi sosial mereka pecah? Itu analisis tandingan yang esensial banget. Pakar kita di sumber materi juga setuju kalau masyarakat sipil itu adalah variabel paling liar, wildcard dalam keseluruhan persamaan ini. Iya kan? Soalnya kalau mereka berbalik melawan pemerintahannya sendiri, logistik tadi nggak ada gunanya. Bener.
Logistik militer Tiongkok mungkin nggak bisa dihancurin, tapi psikologi massa suatu bangsa pasti punya batas patah. Tapi, mari kita putar perspektif ini kembali ke pihak Amerika sebagai penyerang. Oke, gimana tuh? Kenyataan bahwa sukses tidaknya perang ini bergantung sama variabel yang di luar kendali pemerintah AS, kayak kesabaran warga negara musuh, harga minyak, dan pabrik amunisi Tiongkok, itu ngebuktiin satu hal. Bahwa konsep kemenangan militer cepat itu cuma ilusi. Tepat. Di dunia modern ini, itu hanyalah ilusi murni. Dan ilusi yang sangat mahal buat dibiayai. Nah, ngomong-ngomong soal batas kesabaran masyarakat sipil, mari kita tarik lensa ini ke tempat asal kebijakan itu dibuat. Gimana kondisi sosial di Amerika Serikat itu sendiri? Pemandangan di dalam negeri AS itu ternyata udah kayak api dalam sekam. Titik didih domestiknya sekarang ada di level historis yang bahaya banget. Kayak efek Panji Presto ya. Perang di luar negeri, ditambah beban ekonomi, nyiptain tekanan sosial yang siap meledak di dalam negeri. Benar. Sumber kita ngasih beberapa indikator keretakan sistemik ini. Pertama, dari sisi politik elit. Tingkat popularitas tokoh kuat kayak Trump dilaporin anjlok. Buktinya, kandidat-kandidat lokal yang dia dukung kalah telak, bahkan di distrik Mar-a-Lago yang harusnya jadi benteng politiknya. Dan biasanya kan kalau elit politik ngerasa tertekan, mereka nyiptain teater politik buat ngalihin perhatian kan? Ya, taktik klasik. Sumber kita nyebutin manuver geopolitik asing kayak teater politik penculikan Maduro di Venezuela, itu mungkin dirancang buat nutupin skandal domestik elit yang memalukan. Kayak jaringan kasus Epstein itu ya? Tepat. Masalahnya, masyarakat sekarang nggak gampang lagi dialihin ketika tagihan listrik dan harga sewa rumah nyekik leher mereka tiap bulan. Setuju. Tapi yang menurut saya indikator keruntuhan operasional yang paling nyata dari sumber kita itu, situasi keamanan di bandara-bandara AS. Oh, yang soal pasukan ICE ya? Iya, pasukan ICE yang harusnya ngurusin penegakan hukum imigrasi, sekarang malah dialihfungsiin secara paksa buat jaga bandara sebagai keamanan alternatif. Dan kenapa ini bisa terjadi? Karena staf bandara reguler mogok kerja atau nggak digaji gara-gara konflik anggaran di Kongres. Coba bayangin betapa kacaunya mekanisme sebuah negara kalau badan imigrasi harus ngurusin X-ray bandara cuma karena pemerintah federal gagal sepakat soal anggaran buat nggaji pegawainya sendiri. Ini memunculkan satu pertanyaan penting, dan sumber kita juga nyiratin ini. Kalau Anda nggak nggaji orang yang megang senjata, kepada siapa mereka akan loyal? Ini memunculkan ketidakpastian loyalitas militer secara lebih luas. Ngeri sih, tapi menurut saya geopolitik luar negeri dan drama politik Washington ini tuh cuma guncangan di permukaan, ibarat gempa bumi, pergeseran lempeng tektonik yang sesungguhnya yang bakal ngeruntuhin struktur sosial AS adalah krisis generasi mudanya. Setuju. Ledakan pengangguran dan pupusnya harapan generasi muda terdidik. Selama puluhan tahun kan janjinya gini, kalau Anda ngambil pinjaman mahasiswa puluhan ribu dolar buat dapat sarjana, Anda dijamin dapat kerjaan kelas menengah. Tapi sekarang janji itu hancur berantakan. Hancur lebur. Banyak lulusan universitas yang malah terjebak di kerjaan berupa rendah yang nggak ada hubungannya sama gelar mereka. Dan yang bikin krisis kali ini beda dari sebelumnya itu faktor otomatisasi kan? Kecerdasan buatan atau AI. Ya, AI mulai ngambil alih lapangan kerja. Kalau dulu pekerjaan pabrik kerah biru yang dikirim ke luar negeri, sekarang AI yang perlahan ngambil alih kerjaan kerah putih tingkat pemula. Kayak analis junior, pembuat konten, atau staf administrasi yang dulunya jadi pintu gerbang karir sarjana muda ya. Betul. Kombinasi antara anak muda yang terdidik, dibebani utang bernilai fantastis, tapi kehilangan akses kerjaan gara-gara AI, itu bahan bakar murni buat revolusi sosial. Pakar di sumber kita memperingatkan, ini bisa memicu protes masif yang skalanya bakal jauh ngelewatin Occupy Wall Street. Wah, ini ngejelasin banget kenapa keputusasaan warga terhadap kemapanan politik nyentuh titik ekstrim. Ada satu fenomena elektoral dari sumber kita yang menurut saya gila banget. Pemilihan wali kota New York ya? Iya, warga New York City baru aja milih seorang muslim yang secara terbuka nyebut dirinya sosialis buat jadi wali kota. Coba pikirin. New York City itu ibu kota kapitalisme dunia loh. Dan wali kota ini bahkan kampanye bakal nangkep Benjamin Netanyahu kalau dia berkunjung ke sana. Bener, milih sosok sosialis anti kemapanan kayak gitu tuh bukan sekedar beda preferensi kebijakan biasa, itu sinyal mara bahaya.
Sinyal marah bahaya. Iya, itu masyarakat yang lagi teriak kalau sistem saat ini udah rusak total, dan mereka bersedia milih opsi paling radikal buat dobrak status quo. Dan sinyal itu didengar sangat jelas sama satu kelompok, para pemilik modal raksasa. Orang kaya dunia ya? Iya, kalau Anda melihat sebuah negara yang kebelah 60-40 secara politik, elitnya hilang kepercayaan publik, terus cuma ngandelin militer yang loyalitasnya mulai dipertanyakan, apa yang Anda lakukan dengan uang Anda? Pasti dipindahin lah. Tepat. Sumber kita menyimpulkan kalau orang kaya dunia nggak lagi ngelihat AS sebagai tempat aman buat investasi jangka panjang. Mereka aktif narik aset mereka. Oke, jadi mari kita mundur selangkah dan ngerajut benang merah dari seluruh penelusuran mendalam kita hari ini. Apa yang di permukaan kelihatan kayak manuver perang biasa terhadap Iran, ternyata jaring laba-laba raksasa. Betul, yang setiap hal lainnya saling narik dan berpotensi memicu keruntuhan skala makro. Manuver perang butuh uang, tapi utang negara AS udah meledak. Terus memicu stagflasi, penjatahan bensin global, dan inflasi. Belum lagi dedolarisasi dari negara teluk, sementara kekuatan bergeser ke aliansi Rusia-Tiongkok. Dan di dalam negerinya sendiri, tatanan sosial retak karena kemarahan lulusan universitas yang kerjanya digantiin AI dan ketidakmampuan elit ngebiayain operasional negaranya sendiri. Lalu, kenapa Anda yang lagi dengerin ini, mungkin sambil nyetir ke kantor atau beres-beres rumah, harus peduli sama rincian yang rumit ini? Karena informasi ini adalah kunci, sabuk pengaman Anda. Benar banget. Biar Anda nggak kaget ngadepin inflasi global yang terus berlanjut. Sekarang Anda tahu kalau harga pangan dan energi mahal itu bukan cuma masalah lokal, tapi efek domino. Jadi keputusan investasi atau tabungan masa depan Anda sangat bergantung pada dinamika geopolitik ini. Anda nggak cuma bereaksi terhadap berita, tapi paham anatomi di balik krisisnya. Nah, sebelum kita nutup sesi ini, kami mau ninggalin satu pemikiran provokatif nih buat Anda renungkan sendiri. Pemikiran yang tumbuh dari diskusi kita tadi. Silakan. Kalau peperangan modern saat ini pada akhirnya lebih ditentuin sama siapa yang megang utang, siapa yang nguasain rantai pasokan teknologi, dan inflasi, mungkinkah konsep kemenangan militer dengan senjata tradisional itu sebenarnya udah mati di abad ke-21? Pertanyaan yang sangat bagus. Dan kalau memang udah mati, apakah negara-negara superpower saat ini lagi bertarung dalam permainan yang aturannya udah benar-benar usang? Coba Anda pikirkan itu. Terima kasih udah ikut menelusuri obrolan mendalam ini bersama kami. Sampai jumpa di penelusuran mendalam berikutnya.